Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amaliyah Amatiro, NPM 19075004, kelas PIAUD A, semester 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan, memaparkan tentang materi saya, yaitu manajemen dan pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, yaitu pengertian manajemen pengembangan kurikulum PAUD. Kurikulum pendidikan anak usia dini adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai bahan ajar dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Pengembangan kurikulum PAUD menurut Yuliani adalah seperangkat rencana yang berisi sejumlah pengalaman belajar sambil bermain yang diberikan kepada anak usia dini berdasarkan potensi dan tugas perkembangan yang harus dikuasainya dalam rangka pencapaian kompetensi yang harus dimiliki oleh anak. Jadi, manajemen pengembangan kurikulum PAUD menurut penulis adalah usaha pengembangan kurikulum sebelumnya pada kurikulum yang sekarang dengan pola pikir manajemen yang terdiri dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan evaluasi di lembaga PAUD. Yang kedua, konsep kurikulum PAUD. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana, pengetahuan mengenai bahan ajar, serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran pendidikan anak usia dini. Kurikulum bagi anak usia dini tergantung pada kemampuan guru untuk membuat keputusan dalam perencanaan dan memberikan interaksi material dan kegiatan yang mendukung minat alami yang siswa dalam kegiatan pembelajaran dan eksplorasi. Oleh karena itu, kurikulum yang diberikan kepada siswa prasekolah haruslah sesuai dengan karakter yang masih manja, masih membutuhkan perlindungan dari orang yang lebih dewasa, suka meniru, dan masih cenderung yang suka bermain daripada belajar. Oleh karena itu, kurikulum juga harus menyesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik itu sendiri. Jadi, kurikulum yang dibuat harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa anak didik, bukan sebaliknya peserta didik yang harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada. Adapun 6 aspek kurikulum pendidikan anak usia dini menjadi ketentuan pokok pendidikan anak usia dini adalah: yang pertama, moral dan nilai-nilai agama; yang kedua, sosial, emosional, dan kemandirian; yang ketiga, kemampuan berbahasa dan kognitif; yang keempat, fisik dan motorik; yang kelima, seni. Pembuatan kurikulum setidaknya harus memerhatikan hal-hal tersebut. Agar kenapa? Agar kurikulum yang digunakan di sekolah bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dan kebutuhan masyarakat pada umumnya, tanpa harus mengetahui norma-norma yang telah berlaku di masyarakat. Kurikulum merupakan inti dari sebuah lembaga pendidikan. Hasil pengamatan tersebut merupakan masukan yang sangat berguna dengan membangun ilmu PAUD dalam pelaksanaan pendidikan anak usia dini. Acuan yang digunakan adalah Development Approach Practice atau DAP. DAP merupakan salah satu acuan dalam pengembangan PAUD yang diterbitkan oleh Asosiasi PAUD Amerika Serikat atau NAACI, National Association for the Education of Your Children. Kurikulum kegiatan pembelajaran dan asesmen disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam kelompok usia, kesesuaian individu, dan kesesuaian sosial budaya. Bidang utama pengembangan kurikulum PAUD adalah totalitas potensi anak. Bidang pengembangan tersebut antara lain meliputi fisik, motorik, intelektual, moral, sosial,
dan emosional. Kemampuan siswa juga dikembangkan karena digunakan untuk berkomunikasi dalam rangka sosialisme dan aktualisasi. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip relevansi. Prinsip relevansi yaitu kurikulum anak usia dini harus relevan dengan perkembangan siswa secara individual. Yang kedua, prinsip adaptasi. Prinsip adaptasi adalah yaitu kurikulum anak usia dini harus memperhatikan dan mengadaptasikan perubahan ilmu, teknologi, dan seni yang berkembang di masyarakat, termasuk juga perubahan sebagai akibat dari dampak psikososial. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus disusun secara berkelanjutan antara satu tahapan perkembangan berikutnya sehingga diharapkan siswa siap memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Yang keempat, prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus dipahami, digunakan dan dilembangkan secara luas sesuai dengan keunikan dan kebutuhan siswa serta kondisi saat pendidikan itu berlangsung. Yang kelima, prinsip kepraktisan dan aspektabilitas, yaitu kurikulum anak usia dini harus dapat memberikan kemudahan bagi praktisi dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan pada anak usia dini. Yang keenam, prinsip akuntabilitas, yaitu kurikulum anak usia dini yang dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan anak usia dini. Secara khusus, pengembangan kurikulum juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip perkembangan anak usia dini. Yang pertama, proses kegiatan belajar mengajar pada anak usia dini harus dilaksanakan berdasarkan prinsip belajar melalui bermain. Yang kedua, proses kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dalam lingkungan yang kondusif dan inovatif baik dalam ruangan maupun di luar. Yang ketiga, proses kegiatan belajar anak usia dini dilaksanakan dengan pendekatan tematika dan terpadu. Yang keempat, proses kegiatan belajar pada anak usia dini diarahkan kepada perkembangan potensi kecerdasan secara menyeluruh dan terpadu. Selain memerhatikan prinsip perkembangan kurikulum, dalam merancang kurikulum, PAUD juga harus memerhatikan pendekatan pengembangan kurikulum. PAUD yaitu ada 3. Yang pertama, pendekatan tematik. Yang kedua, pendekatan kegiatan belajar atau sentra. Yang ketiga, pendekatan kelas berpindah. Demikianlah materi yang dapat saya paparkan. Mungkin cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.